Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para pemirsa semuanya, calon-calon jamaah haji, diyufullah, diyufur rahman, saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial ekonomi. Para pemirsa semuanya, calon jamaah haji tahun 2023 tahun ini, ketika mau berangkat haji, maka akan mendapatkan 3 koper ya. 3 koper ini adalah untuk tempat peralatan yang akan dibawa ke Arab Saudi. Teman-teman semuanya, masing-masing koper memiliki fungsi tersendiri dan Anda harus tepat dan benar dalam mengsetting isi koper agar bisa muat semuanya, juga bisa mudah untuk mengambilnya. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah tip bagaimana cara packing koper ya. Ada 3 koper yang dikasih oleh pemerintah ketika Anda akan menjalankan ibadah haji ya. Untuk tahun 2023 kopernya seperti ini para pemirsa. Ada 3 koper. Yang ini koper besar, koper sedang, dan koper tenteng ya. Ya. Koper besar ini nanti akan ditaruh di bagasi pesawat ya. Sedangkan koper yang agak kecil ini, yang sedang, akan ditaruh di kabin. Sedangkan koper yang ini adalah yang harus selalu melekat pada Anda semuanya ketika Anda menjalankan ibadah haji ya. Sebelumnya para pemirsa semuanya, kita harus mengasih identitas ya. Dikasih identitas koper ini oleh Anda seperti ini. Ada nama, ada nomor paspor, ada embarkasi ya atau kloter, lalu rombongan berapa ya. Maka ini harus kita tulis ya. Kita tulis, semua harus ditulis ya. Ini yang ada di sarungnya, di sarung koper ya, karena pada tahun ini koper ibadah haji Indonesia memiliki sarung seperti ini, kayak timnas Indonesia ya, kayak kaos timnas Indonesia, merah putih, luar biasa. Memang insya Allah fasilitas haji tahun ini akan lebih baik lagi daripada tahun-tahun berikutnya ya. Para pemirsa semuanya, kita akan bongkar isi koper apa saja yang harus kita bawa ke Arab Saudi, ke Mekah sebagai peralatan untuk ibadah haji kita semuanya. Yang jelas ada beberapa kategori ya peralatan yang ada di koper yang kita bawa. Yang pertama adalah alat untuk ibadah ya, alat untuk ibadah kayak kain ihram, lalu sarung, lalu sajadah itu. Jadi kategorinya adalah alat-alat untuk ibadah ya. Lalu juga ada alat untuk ketika kita berada di hotel ya. Ketika kita berada di hotel juga ada seperti baju, celana, lalu baju tidur ya. Ada itu alat-alat yang ketika kita berada di hotel. Lalu ada barang yang harus dibawa ketika kita berada di Armuna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah itu juga barang-barangnya harus kita siapkan. Juga ada alat-alat
untuk mandi, alat-alat untuk mencuci pakaian, juga alat-alat untuk makan, ya, untuk peralatan makan, juga ada obat-obatan yang harus kita bawa, juga alat-alat lain yang kita perlukan di sana para pemirsa semuanya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita bongkar isi koper jamaah haji tahun 2023. Kita bongkar isi kopernya apa saja yang harus kita bawa, yang berada di peralatan yang berada di koper besar, koper bagasi, ya. Oke, seperti ini para pemirsa cara pengepakannya, ya. Kita tutup, ada 2 tempat ini di sebelah yang atas dan sebelah bawah, ya. Kita buka. Oke para pemirsa semuanya, ini isi koper calon jamaah haji tahun 2023. Yang pertama adalah ini para pemirsa, ini adalah karpet, ya. Karpet yang akan kita bawa ketika kita wukuf di Arafah, ketika kita berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Nah, ini adalah untuk alas teman-teman ketika nanti kita mabit di Muzdalifah, karena di sana tidak ada tenda, ya, kita hanya mabit di sana. Maka ini dapat digunakan untuk alas kita di Muzdalifah, sehingga kita bisa nyaman untuk beristirahat di sana, ya. Karena di sana tidak disediakan tenda atau pondokan. Nah, ini adalah karpet, ya, untuk ketika kita wukuf di Arafah, ketika kita di Muzdalifah dan berada di Mina. Nah, lalu ini adalah kain ihram yang untuk serep, ya, sebagai serep, ya, sebagai, karena kita membawa 3 kain ihram, ya. Yang ini adalah untuk persediaan ketika yang satu kotor atau kena najis, maka kita ganti pakai yang ini. Ini adalah ketika kita berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina, kita bawa 3 helai kain ihram, ya. Nih. Oke. Selanjutnya adalah ini teman-teman, tas gendong, ya. Tas gendong. Ketika kita wukuf di Arafah, kita pakai tas gendong ini supaya lebih mudah membawanya. Kita pakai gendong seperti ini, teman-teman, ya. Jadi kita lebih leluasa bergerak di sana ketika kita pindah dari Arafah ke Muzdalifah. Setelah di Muzdalifah lalu kita ke Mina, teman-teman. Nah, ini tas gendong seperti ini, ya. Tas gendong. Lalu selanjutnya kita checklist, teman-teman. Ini kita checklist buat tulisannya seperti ini, ya. Tadi kain ihram sudah sebagai kain ihram cadangan, ya. Itu adalah kain ihram cadangan atau serep, ya. Lalu baju seragam KBIH, ya. Ini baju seragam KBIH, ini rompi KBIH, hampir sama dengan seragam nasional. Seperti ini seragam pakaian nasional. Dan para pemirsa, besok ketika kita mau berangkat dari rumah sampai titik kumpul yang berada di kabupaten, lalu kita ke embarkasi, kita pakai seragam haji nasional seperti yang saya pakai ini, ya, seperti ini pakainya, ya. Lalu baju koko putih setelan, kita bawa 2, teman-teman. Nah, ini baju koko putih setelan. Ya, ini setel baju koko putih, ya. Ini baju koko putih. Teman-teman, kita juga modelnya
cara kita mengepaknya, kita supaya tidak berantakan dan tidak aut-autan, maka kita gulung seperti ini teman-teman. Kita gulung, lalu kita kasih seperti ini teman-teman, digulung supaya kita enak mengambilnya, juga tempatnya akan lebih luas nanti ya, muat banyak. Lalu kita kasih karet teman-teman, jadi kalau kita ambil satu lalu kita pakai, jadi tidak perlu mengobrak-abrik ya, langsung kita ambil saja teman-teman ya. Ini adalah baju koko ya, ada dua setel baju koko, 2 potong. Kita checklist teman-teman, baju koko 2 tel. Ntar kita checklist supaya jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai kita sampai ke Arab Saudi ada yang ketinggalan, maka kita checklist ya. Baju koko 2 setel sudah. Lalu baju kaos pendek ya, kaos pendek kita bawa, kaos pendek kita bawa 2 teman-teman. Kaos pendek ini, kaos pendek kita bawa 2 kaos pendek. Lalu sarung untuk laki-laki kita bawa 2 ya, yang satu ditaruh di koper besar, yang satu kita taruh di koper kecil, karena untuk keperluan ketika kita berada di embarkasi ya. Sarung, lalu handuk tipis, seperti handuk kecil saja seperti ini, karena biasanya di hotel dikasih handuk teman-teman ya, dikasih handuk, maka kita bawa persiapan untuk di jalan, atau kalau di sana handuknya ada kekurangan ya. Handuk kita checklist lagi, handuk tipis ya. Lalu kaos dalam anti copet ya, nih ya, yang depannya ada ininya, yang depannya ada pastinya, ada sakunya di depan ya. Ini sangat perlu di sana karena untuk menyimpan uang kita ya, selalu nempel uangnya, selalu kita bawa, atau kalau kita taruh di koper kita kunci ya. Lanjutnya adalah kaos oblong. Kaos oblong juga kita bawa, kaos oblong ya, yang ada ininya juga bisa, yang ada sakunya bisa, yang tidak juga bisa teman-teman, ada kaos oblong. Oke. Lalu celana panjang ya, celana panjang komprang ini. Nah ini supaya kita leluasa ya, celana panjang komprang ada 2 potong ya, kita bawa 2 yang komprang supaya leluasa di sana. Lalu ada celana dalam ya, ini celana dalam secukupnya, secukupnya. Ada celana dalam, kantong batu yang untuk bawa batu untuk melempar jumroh ya, untuk melempar jumroh ya, kita bawa kantong teman-teman ya, bawa kantong batu kecil. Lalu sandal plastik ya, kita bawa sandal plastik teman-teman, nanti dimasukkan sandal plastiknya juga kita bawa 2, yang satu sandal jepit, yang satu sandal ini. Juga kita bawa sepatu ya, sepatu cat ya. Peralatan mandi nanti kita taruh di sini, di tas kabin. Lalu obat-obatan teman-teman, obat-obatan juga kita bawa di sini. Kita bawa obat-obatan apa yang biasa Anda minum di rumah ketika sakit ya. Ada obat-obatan sini, ada koyo, ada obat sakit kepala. Lalu kita bawa antangin. Ini GPO ya, obat untuk obat gosok ya, kadang-kadang sakit kita begal-begal kakinya ya. Lalu kita bawa lagi imbus ya,
Imbus untuk suplemen vitamin. Kita bawa di sana teman-teman supaya sebagai usaha agar kita tetap sehat. Ini adalah obat-obatan dan vitamin. Kita taruh seperti ini. Dibuatkan kantong teman-teman semuanya. Dibuatkan kantong. Makanan ringan. Ada makanan ringan. Kita bawa ini teman-teman. Bawa mie gelas ya, supaya mudah. Mie gelas bisa pop mie, bisa apa, silahkan. Lalu peralatan untuk cuci, kita bawa deterjen ya, deterjen, rinso. Lalu kita juga bawa hanger ya. Kita bawa hanger teman-teman untuk mencuci ya. Kita bawa hanger. Lalu kita bawa jepitan supaya nggak jatuh karena anginnya besar. Kita bawa deterjen untuk mencuci. Jangan yang cair ya, karena tidak boleh bawa yang cair ya. Ini adalah alat-alat mencuci. Lalu jangan lupa teman-teman, kita bawa tambang ya untuk buat jemuran di sana ya. Kita bawa tambang karena kan banyak orang, kita bawa tambang, persiapan sendiri-sendiri. Ini ada tambang ya. Alat listrik ya, untuk cas HP kita juga kita harus bawa yang segitiga seperti ini ya, karena di sana colokannya segitiga. Kalau di sini 2, sana 3, maka kita harus bawa yang segitiga seperti ini ya. Stop kontak, terus kita stop kontak yang 3 kakinya ya. Kita jangan lupa bawa ini teman-teman, karena di sana kan colokannya cuma 1, jadi kita pan di hotel bersama-sama, banyak orang, bisa 4 orang 1 kamar, maka kita bawa ini supaya tidak rebutan ya. Selanjutnya teman-teman, kita bawa gelas ini seperti ini. Kita bawa gelas yang dari plastik ya, bawa mangkok dari plastik juga. Kita bawa piring dari plastik untuk tempat makanan di sana atau untuk makan. Lanjutnya kalau saya bawa ini, Bapak Ibu, karena kalau kita buat kopi dengan gelas yang plastik ya akan beda rasanya. Ini teman-teman, ini adalah bantal tiup ya, bantal tiup. Ketika kita besok berada di Arafah atau di Muzdalifah, kita memerlukan bantal tiup ya. Selanjutnya alat-alat yang lain teman-teman, kita bawa topi ya, bawa peci seperti ini. Juga kita bawa peci putih ini karena di sana panas, harus, kecuali ketika kita ihram kita tidak boleh ditutup kepalanya. Kita juga bawa kacamata ya. Ini di sini nanti kita cek kacamata ditaruh di koper yang sedang ya. Kita bawa sajadah, bawa celana training untuk olahraga, tapi olahraga ya, jalan. Jangan lupa teman-teman, kita bawa payung lipat. Nah, ini payung lipat karena ketika besok kita di Arafah, di Muzdalifah, atau waktu kita lempar jumroh, kita panas, maka kita bisa menggunakan payung ini ya. Juga kita bawa ini teman-teman, ini semprotan untuk nyemprot wajah karena panas di sana supaya lembab. Kita bawa semprotan seperti ini. Nah, sajadah ini ketika kita datang terlambat di Masjidil Haram, pas kita di belakang kan kita kalau bawa sajadah lebih enak ya, lebih mudah ya. Itulah yang berada di koper besar para pemirsa semua. Seperti ini teman-teman, lebih ringkas. Kita tutup pakai ini teman-teman. Tutup. Untuk kain ihram teman-teman, ihram cadangan, kita untuk menutup ini supaya nggak berantakan. Seperti ini. Lalu kita kancing seperti ini.
Nah, karpet ini teman-teman untuk menutup sini. Nanti kita tali seperti ini. Oke, kita tutup. Ini teman tutupnya seperti ini. Setelah kita tutup, jangan lupa teman-teman kita gembok ya. Kita gembok seperti ini. Kita gembok teman-teman di sini. Jika kalau kita bepergian sudah merasa aman karena sudah digembok di sini. Oke, digembok teman-teman. Jadi ketika kita keluar, maka tas ini di hotel atau di kapal kita sudah digembok ya. Ketika kita pergi dalam keadaan tergembok seperti ini ya. Lalu kita pasang teman-teman, kita pasang sarung. Jangan lupa teman-teman semuanya harus kita kasih nama seperti ini ya. Kasih nama Abdul Kholik, nomor paspor ada, lalu embarkasi Jakarta, terus kloter 41 ya. Lalu rombongan 8 bis 8 ya. Kita pasang ininya para pemirsa semuanya. Pasang, cara masang sarung seperti ini. Ini berada di depan. Yang ada lubang ini untuk santelan ini untuk ini diperlihatkan ke depan. Oke. Lalu yang bawah dikancing. Oke. Seperti ini teman-teman penampakannya. Koper besar. Koper sedang ya, koper sedang yang ditaruh di kabin pesawat ya, yang ditaruh di kabin pesawat. Kita buka teman-teman seperti ini ya. Pertama adalah yang harus ada di koper sedang, karena kita gelombang 2 langsung kita menuju ke Mekah, maka kita bersama-sama besok akan memakai kain ihram dimulai di embarkasi ya. Di embarkasi Bekasi kita sudah pakai kain ihram, karena nanti kita di pesawat akan niat ihram ya di mikot di Yalamlam atau Kornul Manazil ya. Di sana kita mulai ihram ya. Kita lebih jelasnya kita baca listnya ya. Jenis perlengkapan di tas sedang ya. Pertama adalah kain ihram, ini kain ihram. Lalu sabuk, lalu handuk kecil ya. Handuk kecil untuk peralatan untuk mandi di embarkasi ya. Bawa handuk kecil. Selanjutnya adalah sandal, teman-teman. Sandal juga kita masukkan di sini. Terus baju koko dan kaos pendek. Ya.
Kita bawa baju koko dan kaos pendek, kita tetap masih diikat seperti ini sehingga kita mudah memasukkannya. Ya. Lalu kita bawa sarung untuk diembarkasi. Yang tidak kalah penting adalah ini, Bapak Ibu, adalah alat untuk mandi, ya. Kita bawa kacamata hitam dan kacamata baca di sini. Nah, ini kita bawa karet ya untuk persiapan, juga ini kain kantong untuk tempat batu untuk lempar jumroh. Seperti ini. Nah, sandal masuk sini para pemirsa. Oke, itulah yang ada di koper sedang. Juga kita bawa air minum. Karena koper ini akan kita bawa ke embarkasi untuk persiapan memakai kain ihram, karena kita akan nginap di embarkasi 1 malam. Ya. Kita tutup teman-teman seperti ini. Kita tutup seperti ini. Gembok teman-teman seperti ini. Dalam keadaan terkunci. Juga sama teman-teman, kita tulis identitas di sini. Juga di sarungnya juga kita tulis identitas. Ya, ada tadi nama, nomor paspor, embarkasi, lalu kloter, lalu rombongan berapa. Tas kecil, ya. Tas kecil untuk jamaah haji tahun 2023 ya. Tas ini harus selalu kita bawa ya. Apa isi daripada tas ini ya? Tas ini yang pertama sama, harus dikasih identitas seperti ini. Ada nama, nomor paspor, embarkasi, lalu rombongan keberapa. Kita tulis di sini ya, jangan sampai tidak ada identitasnya ya. Apa isinya para pemirsa semuanya? Isinya sesuai dengan checklist adalah yang pertama adalah bukti pelunasan asli dari bank ya. Seperti ini kita taruh di tas para pemirsa. Lalu yang kedua adalah paspor, jadi juga masukkan ke sini, ke tas ini paspornya yang berada di tas kecil. Ada paspor, ada bukti pelunasan, ini adalah identitas kita di sana ya. Ada surat vaksin ya, surat kesehatan, surat obat-obatan untuk di perjalanan harus kita siapkan ya, taruh di tas ini, perlu kita bawa ya. Karena tas kecil ini setiap hari kemana-mana kita bawa, karena di sini ada identitas, ada perlengkapan yang lain.